Sudah tahu bedanya bibliografi dan referensi? Keduanya itu memuat daftar bacaan atau tulisan lain. Tetapi bibliografi itu belum tentu dirujuk dengan langsung atau eksplisit di dalam tulisan. Jadi mungkin sekadar dibaca, terus pengetahuannya nempel, tapi tidak dirujuk secara eksplisit. Tapi kalau referensi itu dirujuk secara eksplisit. Harusnya bibliografi sinonimnya adalah daftar pustaka, sedangkan referensi itu daftar acuan seharusnya. Cuma kalau kita lihat sekarang, pembedaan ini tidak terlalu diikuti oleh orang Indonesia. Jadi kalau kita lihat skripsi, karya ilmiah, judul babnya atau subbabnya tetap daftar pustaka, padahal semua rujukan yang ada di sana itu dirujuk secara eksplisit. Harusnya kalau mau ditulisnya cukup referensi atau daftar acuan. Sudah lupakan sedikit masalah perbedaan istilah tersebut. Sekarang kita fokus saja kepada bagaimana cara membuat daftar pustaka. Sebenarnya tidak ada satu cara yang seragam untuk membuat daftar pustaka. Pembuatan daftar pustaka ini diatur oleh standar-standar yang disebut dengan gaya penulisan daftar pustaka. Gaya penulisan daftar pustaka beragam. Yang paling sering digunakan di Indonesia itu ada 3. Yang pertama APA, saya kurang begitu paham ya nyebutnya itu apa atau APA ya. Terus yang kedua CMS, Chicago Manual of Style, dan yang terakhir MLA, Modern Language of America. Ada 3 yang paling banyak. Di luar dari itu juga ada yang lain, ada Harvard, ada IEEE, macam-macam. Pada dasarnya penulisan daftar pustaka itu menggunakan model urutan menjawab pertanyaan siapa. Jadi penulisnya dulu siapa, terus kemudian kapan tahunnya, lalu apa judulnya, dan yang terakhir di mana tempat penerbitnya, kota penerbitan. Jadi misalnya buku saya gitu, Ivan Lanin 2025 membuat naskah dinas Jakarta, terus nama penerbitnya. Nah, secara umum begitulah strukturnya. Cuman detail bagaimana setiap jenis gaya penulisan itu menuliskan daftar pustaka itu berbeda-beda. Kalau biasanya yang menentukan adalah institusi, kampus, atau penerbit yang mau kita gunakan sebagai tempat untuk menerbitkan karya kita ya. Cuma kalau belum ada, salah satu cara paling gampang adalah kita coba untuk mengikuti gaya di KBBI. Di EED. Kita lihat dulu ya, gaya yang paling standar yang dari EED. Untuk melihat gaya yang ada di EED, kita bisa masuk ke situs ejaan Kemdikbud.go.id. Pustaka. Nih, kebetulan saya udah memasukkan pustaka. Nah, di sini kelihatan nih kan, termasuk dalam daftar pustaka. Coba kita lihat di sini. Contoh yang diberikan itu adalah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2018 Kamus Besar Bahasa Indonesia pakai huruf miring ya. Lalu edisi kelima, cetakan kedua, Jakarta 2 Balai Pustaka. Jadi ada penyebutan siapanya, siapa yang buatnya, lalu kapan waktunya, dan apa judul buku, termasuk di dalamnya edisi dan cetakan, dan yang terakhir siapa penerbitnya. Itu prinsip utama. Cuma seperti saya sampaikan tadi, gaya APA, CMS, MLA itu punya gaya masing-masing. Terus terang kalau diminta menghafal, saya pasti tidak akan bisa menghafal. Jadi saran saya itu lebih baik kita menggunakan alat. Alat apa yang bisa kita pakai? Pertama, kalau menggunakan Microsoft Word, itu aplikasi yang paling sering dipakai orang ya untuk pengolah kata. Di Microsoft Word ini ada tab Preferences. Tab Preferences bisa diklik. Saya tunjukkan dulu. Nah, ini contohnya. Tab Preferences. Di sini ada Manage Sources. Manage Sources.
ini memasukkan buku-buku yang mau kita masukkan ke dalam daftar pustaka. Caranya itu gampang nih, kebetulan saya udah punya beberapa buku ya. Kita di master, kita bisa create new, dimasukkan pengarangnya, judulnya, tahun, kota. Ini kurang lebih urutannya sama seperti yang saya sampaikan tadi kan ya. Nah, urutannya, lalu misalnya saya ambil aja deh biar tidak usah buat baru. Misalnya kita buat sini ya. Nah ini kita masukkan ke sini. Nah begitu kita mau memasukkan, itu insert bibliografi. Tuh, kita pilih salah satu. Nah, nanti insert bibliografi tuh, dia otomatis begini. Di sini perhatikan bahwa saya memilih dengan model APA. Kalau saya ganti dengan model Chicago nih, Chicago Manual of Style. Tuh, dia berubah. Dia pakai titik. Tadi kita lihat beda, jadi bedanya APA dan Chicago. APA itu pakai kurung untuk tanggal, untuk tahunnya, sementara untuk CMS dia tidak pakai tanda kurung. Tadi kalau diingat yang ada di contoh yang ada di EED tadi, kita lihat ya. Nah ini contoh di EED dia tidak pakai kurung kan, jadi berarti EED tampaknya, saya belum bertanya secara eksplisit kepada para pembuat EED. EED itu tampaknya berkiblat kepada gaya CMS, Chicago Manual of Style. Tidak usah heran karena memang itu kan tergantung pada setiap institusi ya. Nah ini contohnya. Jadi saya sendiri tidak hafal karena ada aturan-aturan khusus. Misalnya kalau pengarangnya lebih dari 3, lebih dari 5, itu nanti tidak dicantumkan semua. Misalnya pakai at all misalnya. Dan itu setiap jenis gaya penulisan itu berbeda-beda cara penggunaannya. Jadi saran saya tidak usah dihafal. Kalau mau dicari di Google boleh, cuma pakai alat. Nah, kalau pakai Microsoft Word gampang. Nah, sekarang problemnya kan makin kesini makin banyak juga orang yang menggunakan aplikasi lain. Contohnya Google Doc misalnya. Kalau kita pakai Google Doc, kita pakai apa untuk menyelipkannya? Ada aplikasi, ada 2 sekarang jenis aplikasi yang paling besar yang sering digunakan orang. Nama jenis aplikasinya itu Reference Management atau manajemen referensi. Yang paling besar itu ada 2 yang paling sering digunakan, yaitu yang pertama Zotero. Zotero.org. Nah ini satu lagi itu Mendeley. Nah ini Mendeley, Reference Management Software. Di sini tinggal daftar, ini gratis, bisa digunakan. Ya tentu saja ada versi berbayar karena mereka juga berusaha mencari uang ya. Ada versi berbayarnya, tapi dari pengalaman saya menggunakan versi gratis saja sudah cukup untuk keduanya. Saya beri contoh untuk kita buat dokumen misalnya di Google Docs ya. docs.google.com. Oke, kita masuk ke Drive dulu. Kita misalnya buat dokumen Docs, kita buat dokumen Google Docs. Nih, Google Dokumen. Nah, misalnya kita mau memasukkan daftar pustaka. Itu kebetulan di laptop saya sudah ada Zotero. Kita akan coba gunakan Zotero. Ini di situs web Zotero bisa di-download atau diunduh. Saya kebetulan sudah memasang, jadi kita jalankan aja Zotero. Nah, itu ada. Bentuknya aplikasi yang dipasang. Kalau saya tidak salah ini ada di platform Windows, ada di Mac juga. Ini kebetulan sudah banyak ya saya masukkan. Jadi intinya kurang lebih sama seperti waktu kita menggunakan fitur reference di Microsoft Word tadi. Kita harus masukkan dulu referensinya. Bagaimana caranya? Ini ada tombol di atas Add. Ini kita bisa memilih. Ini saya pakai bahasa Indonesia ya. Jadi kalau nanti pakai istilahnya bahasa Inggris silahkan disesuaikan. Ada artikel jurnal, artikel koran, buku, atau dokumen. Kita ambil contoh buku. Nah ini dia bentuknya seperti ini. Kita mengisinya di sebelah kanan. Judulnya apa dan seterusnya. Kita lihat salah satu yang sudah jadi aja ya. Kita hapus dulu. Kita lihat.
yang sudah jadi seri penyuluhan bahasa Indonesia ejaan. Ini ada penulis Jakarta, penerbit, tahun, masukkan seperti biasa. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kemudian ketika kita ingin masukkan ini ke dalam daftar pustaka. Caranya gampang sekali. Kita klik kanan, terus di sini nih, buat bibliografi dari item terpilih. Mereka terjemahannya masih belum sempurna, tidak apa-apa. Nah, di sini ada pilihan. Kita mau sebentar. Nah, ini mau jenisnya apa? Chicago Manual of Style, terus mode keluarannya apa? Bibliografi atau citasi. Terus, nah ini yang cukup penting. Ini ada pilihan bermacam-macam, bisa kita ekspor ke RTF, HTML atau salin ke papan klip. Saya pakai yang terakhir aja biar gampang. Misalnya kita oke kan. Terus kembali lagi ke Google Docs kita masukkan ke sini. Terus karena ini sudah ada di papan klip, tinggal Ctrl V. Edit, terus tempel. Tuh, keluar ya. Srianto 2015, seri penyuluhan bahasa Indonesia ejaan dan seterusnya. Nah, tentu saja karena ini beda dengan Microsoft Word tadi, perubahannya tidak dilakukan dengan otomatis. Tetapi ini lintas platform. Bisa dilakukan di Microsoft Word, bisa dilakukan juga di Google Docs atau pengolah kata lain yang digunakan. Karena sekarang ada berbagai jenis pengolah kata lain. Semoga bisa menjelaskan. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut, itu bisa coba ikuti acara Tabah Narabahasa, Tanya Jawab Kebahasaan yang diadakan setiap hari Kamis malam pukul 19.00 di kanal Instagram Narabahasa.